pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan kita sungguh-sungguh. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita tinggalkan segala pergumulan kita yang ada di luar, dan kita menyerahkan hidup kita pagi hari ini. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup saya dan saudaraku. Haleluya. Sebab itu mari sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus.
Biarlah Engkau Tuhan yang selalu bertahta dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Engkau yang akan berkarya lebih lagi pada pagi hari ini. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana
kami mendapati Tuhan meninggalkan hidup kami. Tidak pernah kami mendapati Tuhan membiarkan kami jalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih. Shikaralaba karalaba shikaralaba karalaba shikaralabas. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan sayapmu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat LOB, bersama dengan jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita satu di dalam doa. Kita minta Tuhan sendiri yang berperkara atas kita semua, supaya hari ini sungguh-sungguh kita boleh menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, yang kami panggil melalui Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di hari ini. Dan biarkan waktu kami ada di hari ini kami boleh menikmati. Terlebih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah. Bersama-sama kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, supaya waktu benih firman Tuhan ditabur, sungguh benih itu tertanam, berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas, sehingga semakin hari kami semakin menyerupai karakter Yesus. Terpuji-puji nama-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun umat-Mu dimanapun mereka berada. Sahabat LOB, pemirsa dimanapun mereka berada, mari Engkau melawat kami semua. Terima kasih, kami siap sambut terima berkat firman Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya terlalu percaya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Nah, kalau tema hari ini yaitu Yesus adalah dasar kehidupan. Nah, bicara tentang dasar, menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama itu tanah yang di bawah atau tentang air, laut, sungai, nah dan sebagainya. Yang kedua itu berbicara tentang sesuatu yang ada di bagian bawah atau seperti dasar wajan, tutup botol, dasar gelas, dasar botol, dasar gelas. Nah, kemudian di situ dasar juga itu berbicara tentang lantai rumah, lantai misalnya dari papan atau dari keramik. Nah, selanjutnya dasar itu bisa juga berbicara tentang latar belakang, cat atau warna. Nah, itu bisa berbicara juga tentang dasar atau lapisan bawah yang dipakai untuk cat. Nah, dasar juga bisa berbicara tentang bakat atau pembawaan sejak lahir. Itu juga bisa merupakan dasar. Kemudian dasar juga bisa berbicara tentang alas sesuatu seperti pondasi. Nah, itu bisa dikatakan dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut iman Kristen? Iman Kristen berkata begini, Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini sudah pernah kami sampaikan dan saya terberkati sekali dengan ayat ini. Tapi yang saya akan bahas bukan ayat ini. Kemudian saudara, kita bersyukur karena kita beriman maka kita diselamatkan. Dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa meletakkan dasar itu. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 berkata begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan anugerah kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 di situ dikatakan sebab kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi betapa pentingnya dasar hari-hari ini. Kalau dasar kita rapuh, maka kehidupan kita ke depannya akan rapuh. Tetapi kalau dasar kita kuat, kehidupan kita ke depan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop di sana dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini ada 3 poin yang perlu kita pelajari dari dasar ini. 2 macam dasar ini. Yang pertama, saudara, saya melihat di situ ada poin pertama, yaitu sama-sama membangun. Jadi orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya sementara membangun. Kemudian orang yang mendengar perkataan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, sama-sama membangun. Apa yang dibangun hari-hari ini? Saudara, apa yang kita bangun hari-hari ini? Usahakah, pekerjaankah, rumah tanggakah, bahkan pelayanan sekalipun. Saudara, mari kita harus dasari di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 20 berkata begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dengan kata lain, hari-hari ini saudara, kita sementara membangun iman kita. Ini penting. Karena kalau tidak saudara, kedepannya hari-hari bukan semakin baik, tetapi hari-hari ke depan merupakan hari-hari yang sukar, kata firman Tuhan. Saudara, bukan berarti karena kita menjadi orang percaya kita terhalau dari setiap persoalan, tidak. Yesus tidak menciptakan badai, kemudian waktu kita mengalami badai, Yesus menghardik badai itu. Tidak saudara, kita akan ada di dalam badai itu. Saudara, yang Tuhan mau apa yang kita bangun hari-hari ini. Kalau kita bangun kekeluargaan kita, kalau kita bangun keluarga kita di atas dasar firman Tuhan, di atas dasar Yesus Kristus Tuhan, maka badai apapun yang akan kita lalui, badai apapun yang akan datang menerpa rumah tangga kita, kita akan kuat di sana. Waktu kita bangun, kita punya perusahaan, kita bangun, kita punya pekerjaan, kita bangun, kita punya usaha berdasarkan Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin kondisi krisis sementara mengalami perusahaan atau pekerjaan yang kita alami, tetapi waktu Yesus ada di sana, kita akan kuat menghadapinya. Waktu kita bangun, kita punya pelayanan di atas dasar Yesus Kristus Tuhan, maka saya terlalu percaya badai apapun yang akan menerpa pelayanan saudara dan saya, kita pasti akan kuat karena Yesus akan menolong di sana. Amin, amin. Oleh karena itu saudara, mari dasari apa yang kita bangun hari-hari ini di atas Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Matius pasal 11 dia berani berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sudah menjamin akan kebutuhan saudara dan saya. Bukan berarti waktu kita sudah dijamin kita biasa-biasa saja, tidak saudara. Akan ada persoalan, akan ada badai. Tetapi Yesus berani berkata, marilah kepadaku. Ayat selanjutnya berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini yang spektakuler. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini dari tempat ini saya sangat menekankan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti akan keluar menjadi seorang pemenang. Setuju, katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua saudara, apa yang harus kita bangun saudara? Poin yang kedua, ada dua orang yang sama-sama membangun. Poin yang kedua, di sini dikatakan sama-sama diterpa dengan persoalan. Jadi seulang lagi saudara, bukan berarti kita sudah menjadi percaya kita tenang-tenang saja. Itu kan bagiannya Tuhan. Tidak saudara, Tuhan mau supaya baik kita maupun Tuhan terlibat di sana. Sama-sama kita terlibat. Makanya Filipi pasal 2 perikopnya di atas itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua dari apa yang kita sudah baca, ini sama-sama diterpa dengan persoalan. Haleluya. Mungkin di pekerjaan kita di PHK kah? Atau kita mengalami persoalan di sana.
Kita diturunkan jabatan kita. Tapi waktu Yesus ada di sana, kita pasti akan kuat. Saudara, ini penting. Karena kalau tidak, saudara, kita menggunakan cara kita sendiri. Berapa banyak hari-hari ini yang merebut posisi demi posisi. Saudara, dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan kekuatannya, bahkan tidak kurang orang, dengan menggunakan hal-hal yang supranatural. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat. Saudara, karena kenapa? Semua dua-duanya diterpa badai. Mungkin hari-hari ini di rumah tangga kita terjadi ada masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah suami, istri, anak, saudara. Tetapi teruslah bertekun di dalam iman. Sebab ada Yesus di sana yang akan menopang hidup saudara dan saya. Waktu kita kuat di sana, saudara, badai itu pasti berlalu. Setuju, katakan amin. Ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, tetaplah kuat hari-hari ini. Badai sementara terjadi atas Indonesia, bahkan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Sementara terjadi badai. Badai sakit penyakit, saudara. Badai ekonomi, saudara. Wow. Ini sementara melanda seluruh dunia. Tapi orang-orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan akan tetap berdiri. Itu janji firman Tuhan. Saudara, mungkin di tengah-tengah pelayanan kita, saudara, yang tadinya kita sudah dijadwal, misalnya saya dijadwal untuk khotbah, tiba-tiba, saudara, masih mending kalau 1 jam, 1 menit sudah mau katakan naik. Pak, permisi ya Pak, diganti. Aduh, kalau motivasi kita tidak benar, bisa saja kita marah. Kita sudah siap-siap untuk pimpin pujian, tiba waktu kita datang, lain yang naik, saudara. Kalau hati ini tidak benar, saudara, bisa saja kita marah. Kita sudah latihan, waduh, untuk main musik, tiba-tiba diganti. Aduh, apakah kita harus marah dengan hal ini? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, saudara, waktu kita menjadi orang percaya, itu bukan jaminan badai tidak akan ada di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, terlebih di pelayanan kita. Tidak menjamin, saudara. Bahkan dengan sungguh-sungguhnya kita, badai itu akan datang silih berganti. Karena kenapa? Di tengah badai itu kita bisa melihat di sana bahwa ada pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi atas hidupmu dan atas hidup saya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah lepaskan pengharapan kita. Karena siapapun dia, poin yang kedua itu sama-sama diterpa dengan persoalan. Siapkan dirimu, saudara. Pandemi ini cuma berlaku cuma beberapa waktu. Tetapi nanti akan terjadi masa-masa yang sukar, yang lebih parah daripada yang kita alami hari-hari ini. Siapkan dirimu, saudara, karena kita ada di penghujung zaman. Kita ada di hari-hari terakhir. Bagaimana kita harus kuat? Gereja bukan lagi dinina-bobokan. Tidak, saudara. Gereja bukan lagi berada di zona nyaman. Coba lihat, beberapa waktu ini kita di rumah saja, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap pertahankan iman kita. Karena kenapa? Waktu kita tetap bertahan, saudara, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yang tidak kalah penting, saudara. Poin kedua ini sudah sama-sama diterpa badai. Bagaimana apa yang ada dalam hidup kita? Kalau Yesus yang ada dalam hidup kita, saudara, maka kita pasti akan kuat menghadapi persoalan, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Kata Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan, saudara. Mari lari dan datang kepadanya. Hari-hari ini, saudara, tidak ada yang dapat kita andalkan.
Saya sempat mendengar kabar ada satu pengusaha yang omsetnya puluhan juta setiap hari. Tetapi dengan terjadinya corona, satu hari itu kadang dia dapat 500.000, itu pun kalau dapat. Saudara, tidak ada yang bisa diandalkan hari-hari ini selain hanya kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Saudara, luar biasa. Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, itu luar biasa. Di situ kan segala perkara. Jadi apapun persoalan kita, dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat. Poin yang ketiga, saudara. Kalau saudara dan saya memperhatikan perkataan Tuhan dan melakukannya. Apa sih perkataan Tuhan dan yang harus kita lakukan? Kalau saudara mau melihat itu dari Matius pasal 5 itu ada khotbah di bukit, ada ucapan berbahagia, ada Yesus dan hukum Taurat, kemudian hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharap, kemudian hal pengabulan doa, jalan yang benar, pengajaran yang sesat, habis itu masuk 2 macam dasar. Jadi ini saudara, ini yang harus kita lakukan. Minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Poin yang ketiga, saudara, dari poin yang pertama tadi sama-sama membangun, ada 2. Habis itu poin yang kedua itu sama-sama diterpa badai. Poin yang ketiga adalah saudara dan saya adalah pemenangnya. Wow, haleluya. Sebab ini adalah jaminan. Waktu kita mendengar dan melakukan perkataan Kristus, maka Roma berkata, Roma 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan waktu kita tetap percaya dan mempertahankan iman. Saudara, oleh karena itu saudara, waktu kita sungguh-sungguh melakukan dan mendengarkan firman Tuhan, jaminannya saudara dan saya adalah pemenangnya. Karena kenapa? Kita diciptakan Tuhan, kita adalah pemenangnya. Saudara, mulai dari kandungan ibu kita, dari banyaknya ribuan sel telur, kemudian waktu kita dikandung dan kita lahir, kitalah pemenangnya. Saudara, dari sekian banyak sel telur yang ada, cuma 1 yang dibuahi. Siapa itu? Saudara dan saya. Dan DNA kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita tetap pertahankan iman kita. Saudara, sebab 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Ini jaminan saudara. Saudara dan saya bisa mengalahkan dunia kalau saudara hanya tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu, saudara. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Jadi saudara, yang ketiga, Tuhan sudah menyatakan bahwa saudara dan sayalah pemenangnya. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Tuhan. Apa yang kita bangun selama ini, tetap murnikan di dalam Tuhan. Supaya waktu terjadi badai, waktu topan datang menerpa, kita akan tetap berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur dengan kesempatan Tuhan sudah memberikan kami bersama-sama dengan LOB Ministry melalui live streaming. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Sekalipun mungkin kami terpisah dengan jarak, tetapi sungguh satu hal yang luar biasa, kami dipertemukan melalui layanan internet. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, sahabat LOB, keluarga-keluarga LOB, dimanapun mereka berada. Mari Engkau menjamah Tuhan. Kekuatan-Mu dilimpahkan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini sementara terjadi goncangan, tetapi kami tahu kami akan keluar menjadi seorang pemenang, sebab Yesus bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun sahabat LOB, keluarga LOB, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menopangkan hidup mereka Tuhan. Kami datang berdoa, apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu dikuatkan, keluarga LOB dikuatkan, sahabat LOB dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga melalui semua, Yesus dimuliakan. Kami berdoa buat pelayanan LOB Tuhan, melalui layanan live streaming ini Tuhan. Mari Tuhan, kami bersyukur, karena melalui pelayanan ini Tuhan akan masuk sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Haleluya, sekalipun kami tidak datang langsung, tetapi kami percaya melalui layanan ini Tuhan, kami akan bertemu Tuhan, sehingga Tuhan itu akan mempererat hubungan kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi pelayanan ini, berkati jaringan Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sehingga suara Allah boleh diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa Tuhan buat pemimpin LOB. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi Tuhan. Apapun yang sementara dirindukan, apapun yang sementara direncanakan, Tuhan hadir di sana. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh bermitra dengan gereja-gereja. Dan melalui pelayanan kami banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Pakai pelayanan mereka, pakai keluarga mereka, pakai hamba-hambamu Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sehingga Tuhan kami boleh melihat nama Tuhan diagungkan atas kehidupan kami semua. Terima kasih. Kami berdoa terlebih khusus bagi kota di mana kami berada, Bau-Bau. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Setiap suku, kaum, dan bahasa. Terlebih kami berdoa buat suku Cia-Cia dan suku Wolio yang ada di kota ini Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau selamatkan, Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pemerintahan yang ada, Bapak Wali Kota Tuhan, sampai ke daerah-daerah Tuhan. Haleluya, diberkati Tuhan. Berdoa Tuhan buat semua jiwa-jiwa yang mungkin saat ini ada dalam rumah sakit Tuhan, terinfeksi dengan virus corona. Kami berdoa, berikan damai sejahtera-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan pengharapan-Mu, berikan penghiburan Tuhan, sehingga mereka akan sembuh dan boleh pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Berdoa bagi setiap para medis yang berada di barisan utama Tuhan, garda terdepan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kehidupan mereka. Bukan cuma mereka, tetapi keluarga mereka juga Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya, sehingga Tuhan kami boleh melihat pandemi ini boleh berlalu atas Bau-Bau secara khusus. Sehingga Tuhan, umat-Mu boleh bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam new normal Tuhan, yang sudah dibuka beberapa hari ini Tuhan. Biarkan melalui semua ini Tuhan, kami tetap terus berwaspada, mawas diri Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik.
memberkati Sulawesi Tenggara secara umum. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, pimpinannya Tuhan Bapak Gubernur Engkau memberkati. Setiap keputusan kebijakan-kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berdoa Tuhan, Sulawesi secara umum, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Tuhan, Sulawesi Selatan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kemarin sempat terjadi gempa, tanah longsor, Tuhan, Jalan Palopo, Toraja, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan setiap korban-korban yang ada, Tuhan. Mari jamah Tuhan, sehingga Tuhan, kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih memberkati Indonesia Tuhan secara khusus Tuhan. Mari berkati Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi bersama dan keluarga, kabinet kerja yang ada, para menteri Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Dalam hal hari-hari ini Tuhan, sementara terjadi goncangan atas Indonesia, kami menopang akan Bapak Presiden Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan, dihiburkan Tuhan, berikan hikmat pewahyuan, sehingga Tuhan dapat mengatasi masalah-masalah yang sementara terjadi di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami memberkati seluruh dunia secara umum Tuhan, diberkati dalam menghadapi virus pandemi yang sementara terjadi Tuhan. Mari Tuhan berikan sesuatu yang terbaik atas dunia ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau hari-hari hampir semua negara sementara meneliti dan menemukan Tuhan antivirus dari corona Tuhan, mari berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan melalui semua itu Tuhan, virus corona ini dapat diredahkan Tuhan. Terima kasih, bahkan badai virus corona bisa berlalu dan semua orang boleh beraktivitas kembali seperti biasa dengan aturan-aturan yang ada. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur akan hal ini. Terus kami berdoa buat pelayanan kami sebentar sore, jam 5 sore Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Kami terlalu percaya melalui pelayanan ini Tuhan akan menjangkau banyak jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari bukalah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Berkat damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan akan selalu menyertai Engkau. Apapun yang Kau kerjakan oleh kedua tangan-Mu ini akan dibuatnya berhasil. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus, akan selalu menyertai saudara dan akan selalu menyertai saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Percaya kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat pagi. Salam dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat LOB berada. Salam sehat selalu. Tetap stay di rumah. Sekalipun mungkin kita sudah ada di new normal, tapi tetap ingat, pakai APD. Mari sama-sama kita menjaga kehidupan kita, jaga kesehatan kita, sebab sehat itu berharga. Jangan lupa saksikan live streaming LOB sebentar, jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel.
ini